wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuladi Handoko. Saya adalah guru BK di SMP Negeri 1 Nganjuk dan juga sebagai mahasiswa PBK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan prodi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor PPG 20190062239 dan nomor induk mahasiswa 2201013922810058. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan menggunakan layanan bimbingan klasikal dengan teknik diskusi kelompok dengan topik persiapan karir setelah lulus SMP. Layanan bimbingan klasikal ini dilaksanakan di kelas 93 dengan jumlah peserta 34 siswa. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Senang berjumpa dengan kalian. Hari ini pelajaran BK jam terakhir ya. Jam berapa ini? Jam 11. Jam 11 lebih 20. Oh ya, sebelum kita mulai hari ini ada yang tidak masuk nggak? Ada. Siapa? Viko. Kemana Viko? Sakit ya. Oke. Siapa lagi? Izin. Viko izin. Siapa lagi? Viko sakit, Sivana izin. Oh, Sivana, berarti ada dua anak yang nggak masuk ya? Iya. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu tema kita hari ini adalah melanjutkan bagaimana kesiapan kalian jika setelah lulus SMP nanti. Ini kan kalian udah kelas 9 kan? Nah, ketika udah kelas 3, kelas 9 ini, kalian harus bisa merencanakan karir ke depannya gimana. Apakah nanti kalian milih SMA, atau kalian milih SMK, atau kalian milih sekolah kedinasan. Itu penting banget untuk kalian untuk menentukan dari sekarang. Kontrak, kita akan mengadakan kontrak layanannya ini nanti kita sepakati berapa menit? 1 kali 50 menit, berarti satu pertemuan ya berarti ya. Kita anggap satu pertemuan nanti akan selesai ya. Oke. Sudah siap semua? Siap. Oke. Berdiri dulu. Oke, terima kasih. Gini, tirukan Bapak ya. Ayo, coba. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, kita gabung ya. 4, 2, 1, langsung. Siap? Oke. Tarik nafas. Buang. Oke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Silakan duduk. Gimana? Udah semangat ya hari ini ya? Kita langsung udah siap untuk masuk ke materi? Sudah ya? Oke. Gini. Kita sebelum bisa menentukan pilihan kalian mau masuk ke SMA atau SMK atau ke sekolah kedinasan, yang perlu kalian ketahui itu satu, yaitu kalian itu cocoknya di mana. Yang pertama, saya lebih suka di mana? Saya suka di IPA, atau saya suka di PS, atau saya suka di praktek. Itu banyak pilihannya nanti ya. Pelajaran apa yang kamu suka? Biologi, fisika. Matematika suka nggak? Sedikit. Mbak, apa? Suka praktek, IPA apa IPS? IPA. Ini? IPA juga? IPS nggak suka?
Berarti nggak suka menghafal ya? Oke, yang belakang? IPA. IPS nggak suka? Suka tapi kurang suka. Bentar. Suka tapi kurang suka itu gimana? Suka tapi lebih ke IPA. Oh, suka lebih ke IPA. Oke. Oke, nanti kita diskusikan. Kalian baiknya masuk kemana, kalian mau menentukan kemana, kita tentukan dari sekarang karena biar kalian tidak salah jalan. Seperti yang Pak Zul sampaikan di awal tadi, kita kalau salah melangkah, tujuan kita salah. Kalian harus menggali diri kalian, saya sukanya apa? Saya cocoknya di mana? Oh, ternyata saya suka di bagian akuntansi, berarti kamu larinya ke SEMEA. Oh, saya ternyata suka di TKJ, teknik jaringan dan komputer. Kamu bisa masuk ke SMKN 1 atau SMKN 2 kayak gitu. Oh, ternyata besok saya pengen masuk kuliah di UB. Saya masuk ke Semasa. Di Semasa di sana ada namanya Klasus, yang rata-rata Klasus itu bisa lulusannya itu bisa langsung banyak lulusannya dari Semasa itu diterima di UB kayak gitu. Untuk kedepannya kalian mau masuk kemana, tentukan dari sekarang biar kalian tidak salah jalan atau salah langkah. Karena ingat dari awal, kita untuk mencapai hal yang besar kita melalui dari jalan yang kecil, langkah kecil untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Oke, kita tentukan kelompok dulu. Kelompok berapa? 3. Kelompok? 1. Kelompok? 2. Kelompok? 5. Kelompok? 6. Kelompok 3. Ya. Berarti kamu milih SMAN Negeri 3 Nganjuk. Oke ya. Kelompok 1. Berarti kamu milih SMAN 1 Nganjuk. Kelompok 2. SMAN Negeri 2 Nganjuk. Kelompok 5. Berarti SMKN 2 ya. Nah, SMKN 2. Kelompok 4. SMKN 1. Kelompok 6. Berarti SMK PGRI 1 Nganjuk. wes, mantap sekali. Oke, tadi Pak Zul kan udah mengirimkan link YouTube. Udah kan? Silahkan ditonton. Saya tadi ngirim ke Winnie ya tadi? Win? Udah di-share ke teman-teman? Oke. Sekarang HP-nya dibuka. Silahkan dibuka, tonton sebentar aja. Kalian tonton videonya itu, nggak perlu tonton sekitar 10 menit ya materinya. Gimana, Win? Udah? Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan. Gimana? Sudah ditonton ya? Sudah ya? Oke. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjut ke yang lebih jauh lagi? Nggak ada? Berarti Pak Zul pengen tanya. SMA itu apa tadi yang kamu tonton? Itu tujuannya kemana kalau SMA? Ke perguruan tinggi, oke, benar sekali. Terus tadi ada namanya SMK ya? SMK itu kemana? Sekolah kejuruan. Itu tujuannya kemana itu? Bekerja ya?
Bekerja ya? Oke. Terus kira-kira kalau seandainya SMK apakah bisa kuliah? Ada yang bilang apa tadi? Tidak. Yang tidak siapa angkat tangan? Nggak apa-apa. 1, tidak. Yang SMK kira-kira masih bisa kuliah nggak? Ada yang bisa, ada yang ini bilang tidak. Ada yang lain? Tidak bisa kuliah. Oke. Kalau yang berarti yang bisa kuliah itu cuma yang SMA doang? Iya. Enggak juga. Terus gimana? SMA juga. Oke. Gini, Bapak jelaskan. Nanti kalau kamu sudah lepas dari SMP 1, kamu mau masuk ke SMA atau kamu mau masuk ke SMK, nanti kamu akan tetap bisa untuk kuliah. Entah itu SMA, entah itu SMK, itu kalian bisa tetap kuliah. Cuma bedanya kalau di SMK itu kalian akan difokuskan di praktikum yang sesuai dengan jurusan kalian. Misalnya sesuai jurusan. Ada jurusan TKJ yang Bapak sebutkan tadi, ada jurusan akuntansi, ada jurusan apa lagi? Tata boga, tata busana, ada jurusan AV, audio visual, bikin video, terus apa lagi? Nah, teknik TKR, teknik kendaraan ringan, TBO, teknik bodi otomotif, banyak. Itu ketika kamu masuk ke SMK, nanti kamu akan dipilihkan jurusan yang sesuai dengan minat kamu dan kebutuhan kamu. Dan kamu akan mendalami itu. Dan di SMK itu akan lebih banyak praktek daripada materi. Kayak gitu. Tapi apakah nanti bisa setelah SMK, apakah bisa kuliah? Bisa. Tapi agak sedikit sulit. Kenapa? Karena kalian fokus di praktek gitu loh. Kalau seandainya kamu jurusannya tadi akuntansi masih bisa ngambil S1 akuntansi, masih bisa, ada sangkut pautnya di situ, masih ada. Lah kalau di SMA, bedanya di SMA itu nggak ada praktek ada, cuma di praktikum di IPA atau biologi itu ada prakteknya sedikit, banyak di materi, fokusnya ada di materi. Jadi pilihan untuk kalian untuk kuliah dimanapun itu terbuka lebih luas karena kalian lebih fokus basic di materi, kamu bisa di materi tersebut dan mau ngambil jurusan di mana gampang. Berbeda dengan SMK. SMK kamu masuk sesuai dengan satu jenis jurusan. Lah, kelemahannya di SMK itu di sini. Ketika kamu masuk ke satu spesialis jurusan, kamu pengen mengembangkan ke yang lain itu susah kayak gitu. Lah, tujuannya makanya kita bahas tentang perencanaan karir itu seperti ini, karena agar kalian tidak salah jalan. Kamu besoknya pengen kemana? Jadi kalau kamu saya suka audiovisual, ya udah ambil AV di SMKN 1 Nganjuk, itu bagus AV-nya. Kayak gitu. Oh ternyata saya pengen kuliah ke UB, bisa ambil di SMA 1 Nganjuk yang tadi masuk di kelas khusus. Oh ternyata saya pengen masuk UNER, bisa masuk ke Semada, kayak gitu. Oh ternyata saya suka di seni, masuk ke SMA 3 seninya bagus, pawainya bagus di situ, ya kan? Kayak gitu. Oke, untuk sampai sini ada yang ditanyakan? Ada. Oke, sesuai tadi kita bentuk kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2. Itu silakan kalian diskusikan, cari kelebihan, kekurangan, dan jurusan yang ada di SMA yang udah ditentukan itu. Silakan kalian diskusikan, kalian cari, kita bahas sama-sama. Oke? Ada yang tanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke. 10 menit cukup ya? Yang dibahas itu tadi nama kelompok sudah ditulis? Anggota kelompok, terus nama SMK tadi, SMK PGR 1, terus kamu tuliskan kelebihannya dari sekolah tersebut apa, kekurangannya dari sekolah tersebut apa, jurusannya yang ada di sekolah tersebut itu apa. Ada yang tanyakan lagi? Makasih Pak. Sama-sama. Apalagi? Oke, udah berjalan 1 menit, kurang 9 menit lagi ya.
Susah enggak? Kalau ada yang ingin tanyakan, tanyakan aja daripada bingung. Kalian tahu kira-kira enggak kelemahan itu seperti apa? Ayo, kelemahan itu apa? Kekurangan. Berarti kekurangan yang ada di sekolah tersebut. Oke. Bisa kasih saya contoh enggak? Kayak di SMP, kamu di SMP 1, kamu kan udah lama di sini. Kekurangan dari sekolah ini apa? Kantinnya kurang terjamin, itu bisa kekurangan juga, kayak gitu. Susah enggak? Gampang ya? Oke. Nggak perlu panjang-panjang, singkat aja. Gimana? Susah? Iya. Letak geografis SMA 1 Nganjuk gimana, Pak? Letak geografis SMA Negeri 1 Nganjuk itu kan lokasinya kalau nggak salah itu ya Mencil ya, di arah barat, sebelah baratnya wilayah Kota Nganjuk ya itu. Nah, itu bisa digunakan sebagai kekurangan juga itu sebenarnya. Jauh dari pusat kota itu bisa kayak gitu. Ya, langsung aja ditulis. Gimana? Ada yang susah? Tidak, Pak. Gampang ya? Tulisanmu bagus tuh. Cocok jadi dokter ini. Iya, Pak. Kebetulan cita-cita saya dokter. Nah, kelihatan. Dokter apa? Dokter anak. Dokter anak. Kalau kamu, Mbak? Dokter juga? Dokter anak? Dokter juga? Berarti logikamu harus kuat. Matematika, bahasa Inggris, terus biologi, fisika harus bagus. Rencana kalau habis dari sini udah ada gambaran nggak mau kemana? Udah. Kemana? Ke SMA 2 Nganjuk. SMA 2 Nganjuk? Sama juga? Kalau udah lulus dari SMA 2 Nganjuk, pengen kuliah kemana? Wih, Semarang keren. Ya? Hah? Lokasinya nggak ya ditulis tapi nggak usah lengkap-lengkap. Yang penting kelebihan kekurangannya sama jurusannya gitu. Iya, gimana? Untuk kekurangan boleh kayak gini nggak, Pak? Ya nggak apa-apa, terlalu luas. Ya. Kamu dari SMA lain, rasa kelelahan jika berjalan dari satu gedung ke Oh ya nggak apa-apa, gini aja nggak apa-apa. nggak apa-apa ditulis itu aja nggak apa-apa. Yang penting kamu tahulah kelebihannya di situ. Di sini nggak ada yang pengen ke sekolah kedinasan nggak toh? Kayak di Taruna Nala, hah? Magelang. Nah, harus sudah siap mental, fisik, uang. Kalau di sana itu peluangnya besar kok. Yang penting kamu masuk top 10-nya Magelang, insya Allah bisa masuk ke Akmil nanti. Adik saya masuk di top 10, langsung direkrut di Akmil. Oke, udah? Oke, terima kasih. Siapa yang mau presentasi dulu? Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah yang dipilihkan adalah SMK Negeri 1 Nganjuk. Di SMKN 1 Nganjuk memiliki banyak jurusan, diantaranya 1. Desain pemodelan dan informasi bangunan. 2. Teknik geomatika. 3. Multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Kali ini kelompok 6 akan menjelaskan tentang SMK PGRI 1 Nganjuk. SMK PGRI 1 Nganjuk, letak geografis, berada di Jalan Barito nomor 112 Kalianyar, Begadung. Si A, 2. Ruang kelas dan ruang praktek yang nyaman dan dilengkapi dengan akses internet atau WiFi dan LCD proyektor. 3. Alat praktek. Peralatan praktek lengkap dan sudah sesuai dengan standar industri. 4. Kerjasama. Sekolah ini mengadakan pelatihan dan membuat MOU dengan industri terbaik di Indonesia. jurusan 1. Teknik gambar bangunan. 2. Teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik. 3. Teknik pemesinan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oh, saya suka anak yang energi seperti ini. Ada pertanyaan? Ada? Jelas? Jelas semua? Oke, terima kasih Mbak. Ya Allah, bagus banget presentasinya. Mantap. Terima kasih, Mbak. Ya. Selanjutnya siapa? Kelompok berapa? 5 siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMAN 2 Nganjuk. Kelebihannya adalah SMAN 2 Nganjuk telah banyak membuktikan prestasinya dalam bidang akademik maupun non-akademik dengan meraih kejuaraan tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kekurangan area atau lingkungan SMAN 2 Nganjuk terlalu luas sehingga para tamu dari SMA lain merasa kelelahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya 4 sudah, 6 sudah, 3 sudah. Ayo. Oke, kelompok 1 silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMAN 3 Nganjuk atau yang sering dikenal dengan Semaga. Semaga memiliki 2 jurusan utama, yaitu Matematika IPA dan IPS. Kelebihan, Semaga sudah menerapkan program sekolah penggerak. Semaga juga telah mencatat beberapa prestasi yang bergengsi. Kekurangan, hanya terdiri dari 2 jurusan yaitu IPA dan IPS. Letaknya yang dekat dengan jalan raya bisa menjadikan lingkungan belajar kurang kondusif. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ada yang tanyakan? Iya, silakan. Kalau SMA lainnya kan juga berlalu-lalang kendaraannya. Kan tidak juga SMP 3 saja. Ada banyak SMA lain yang di pinggir SMA lain juga banyak kendaraannya. Oh, itu nggak masuk ya. Itu kalau SMA 3 ya? Iya. Nah, SMA 3 itu kan dekat bypass tuh, Mbak. Kendaraan besar lewat kayak gitu. Jadi berbeda kayak di SMP kita itu, di SMP 1 Nganjuk itu kan banyak juga. Tapi kendaraan yang lewat tuh berbeda. Terus sepeda motor, kalau di sana itu banyak bisnya kalau nggak salah. Iya. Ini kayak gitu, Mbak. Terus pertanyaan yang luar biasa, keren, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang kelebihan kekurangan jurusan SMKN 2 Nganjuk. Kelebihan dari SMKN 2 Nganjuk adalah mempunyai 6 prodi unggulan, mempunyai ekstra favorit, mempunyai OSIS yang bermutu. Kekurangan dari SMK 2 Nganjuk kurang diminati banyak orang.
jauh dari perkotaan. Akuntansi dan keuangan lembaga. 3. Bisnis daring dan pemasaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada yang tanyakan? Oh, bentar, santri dulu, Mbak Wini. Nah, kekurangan yang jelas, Mbak. Kekurangan dari SMKN 2 Nganjuk, kurang diamati banyak orang, jauh dari perkotaan, siswa malas dalam belajar. Oke. Iya, silakan, Mbak. Kok siswa malas dalam belajar itu maksudnya apa ya? Nah, bisa dijelaskan. Itu mungkin gini, Mbak, mungkin ya. Saya bantu jawab ya, boleh ya? Iya. Nah, mungkin gini. Kan di SMK itu kan cewek semua ya? Iya. Nah, cewek semua. Mungkin kalau kurang diminati itu rata-rata itu cewek semua. Kalau seandainya peminat cowok itu kesana itu agak susah gitu kan kayak gitu. Mungkin stigma negatif seperti itu. Apakah seperti itu, Mbak? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kurang peminatnya karena di sana itu adalah mayoritas itu adalah cewek. Jadi nggak semua orang itu bisa suka ke sana, walaupun cowok suka ke sana itu sangat jarang sekali gitu. Setahu saya dalam satu angkatan itu sekitar 400 orang, cowoknya mungkin cuma ada 5 biji, misalnya cewek semua. Kayak gitu, Mbak. Oke. Ada yang tanya lagi, Mbak? Oke. Penjelasannya kan terdapat banyak ekstra favorit. Nah, ekstra favoritnya tuh apa maksudnya? Favoritnya apa? Apa, Mbak? Seni tari, voli, basket, dan lain sebagainya. Ada 3. Tapi kan Voli, seni tari, dan basket. Itu favoritnya. Kan di SMA 2 Nganjuk itu ekstranya itu ada kelas 3 kayaknya juga. Oh, ya. Ini masukan ya berarti ya? Nah, masukan, Mbak? Iya. Ada Miss 1 ya? Iya, saya tahu anak aku berasal Cek lah, kelas 5 ya? Kayak gitu. Miss 1, mungkin terlewat tadi ya? Iya. Oke. Terima kasih untuk masukannya. Sangat jelas sekali. Ada yang lain? Oke, Mbak ini? Apa ya? Tadi kan saya tanyanya yang malas bukan yang diminati. Oh, yang malas. Kan tadi ada yang kekurangan ada malas. Ah. Malas dalam belajar. Oh, maaf. Ya tadi Pak Zul jawabnya yang diminati. Oh, diminati. Oke. Bisa dijelaskan persepsinya malas tadi gimana? Ada penjelasan lagi, Mbak? Sudah. Sudah? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang SMAN 1 Nganjuk. SMAN 1 Nganjuk terletak di Jalan Kapten Kasihin nomor 4 Cangkringan, Mbogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kelebihan SMAN 1 Nganjuk adalah SMAN 1 Nganjuk memiliki banyak keunggulan yang sangat menonjol seperti menorehkan prestasi dari bidang akademik maupun non-akademik. Kekurangan: 1. Letak sekolah dekat dengan pembangunan sampah. 2. Lingkungan sekolah terlalu sempit. Jurusan IPA, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan? Oke, Mbak Wini. Jurusannya, Mas. Tolong diulang. Jurusan 1 MIPA. MIPA adalah matematika dan ilmu pengetahuan alam. IPS, ilmu pengetahuan sosial. IBB, ilmu bahasa dan budaya. Sudah? Sudah ya? Oke, Mbak. Yang kelebihan yang nomor 2 itu tata krama ya? Tata krama. Iya. Tata kramanya, Mas. Kelebihan nomor 2. Memiliki tata krama yang sopan, memiliki tata krama dan sopan santun yang baik. Mohon maaf, kalau tata krama itu semua SMA memiliki tata krama yang sopan dan baik, tidak hanya SMA 1 saja. Bisa diperjelas? Iya, Pak. Mungkin Mbak, budaya yang ramah di sana mungkin kayak gitu.
Ya, apakah kayak gitu? Iya. Bener Mbak, yang itu mengatakan tata krama, semua sekolah tata kramanya pasti bagus semua. Iya. Oke Mbak, masukan yang luar biasa. Ya Mbak. Ekstranya apa saja? Ekstranya apa saja? Ekstranya? Nggak tahu di sini. Belum. Belum, Pak. Belum. Oh, mungkin belum dicari Mbak. Terima kasih. Nanti dilengkapi ya Mas ya. Iya, Pak. Oke, yang lain? Sudah? Sudah. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalian luar biasa sekali udah menampilkan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Banyak kelebihan dan kekurangan, ada yang bisa menyampaikan dengan lengkap, ada yang kurang. Yang kurang nanti tolong dilengkapi. Kalau yang sudah lengkap, silakan dilengkapi lagi. Kemarin Pak Zul kan udah ngirim link Giveform ya kalau nggak salah di Winnie ya. Win udah di-share ke teman-teman? Oke, silakan di-share ke teman-teman. Itu kalian buka dan kalian isi ya. Itu kita masuk ke refleksi. Di situ hasil dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan kamu tulis apa yang kamu dapat di situ di link tersebut. Sudah dibagikan Mbak Winnie? Oke, silakan dibuka Mas. Ada yang susah? Enggak. Oke. Iya. Iya, bentar. Yang nomor 5 ini kan sudah setuju aja nggak apa-apa? Iya. Terus kamu yang ini, perencanaan karya kamu pilih selalu sampai. Saya kan mau ke SMA, Semadu. Nah itu, habis itu mau ke Kedinasan Polri, ke pendidikan. Ya tulis aja. Gimana? Namanya kan perencanaan karir. Yang kamu setelah lulus, berarti kan kamu rencanakan setelah lulus SMP mau SMA mana. Setelah SMA mana nanti kamu masuk ke mana kayak gitu. Tentukan dari sekarang biar terus setelah dari SMA kedua Nganjuk kamu pengen kemana. Yang untuk pendidikan kepolisian itu namanya apa Pak? Sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan. Iya. Itu. Sekolah kedinasan Polri. Iya, kayak gitu kamu tulis kayak gitu. Sekitar rumah kamu tuh kamu paling dekat dengan SMA mana? Rumahmu mana? Aceh. Aceh. Di Aceh itu ada SMA apa? SMA Aceh kan? SMA Aceh sama SMKN. Nah, itu kamu tulis di situ. Ya, gimana? Ini maksudnya gimana? Silakan data SMA lah itu. Rumahmu mana? Aceh. Nah, di Aceh itu ada sekolahnya, ada apa aja di sana? Perencanaan karir yang akan kamu pilih setelah lulus SMP maksudnya gimana? Nah, perencanaan karir itu gini, kamu setelah lulus SMP, kamu mau masuk ke SMA mana? Kamu tulis Semada. Terus kalau udah menentukan Semada, di situ kamu mau masuk ke mana? IPA, IPS, yang tadi yang udah di jurusan yang udah tampilkan tadi kan? Kamu pilih apa, jurusan apa? Nah, setelah memilih jurusan itu, setelah itu kamu setelah lulus dari Semada, pengennya kuliah kemana? Kayak gitu. Pilih kuliah atau pengen kerja, kayak gitu. Itu namanya perencanaan karir. Kayak gitu. Ya. Matematika itu jurusannya nggak sih, Pak? Hah? Matematika itu jurusannya nggak ada ya? Matematika? Masuk ke MIPA? Oh, MIPA. masuk IPA. Iya. IPA sekarang berubah jadi namanya MIPA sekarang. Ya. Hah? Perencanaan karir. Perencanaan karir itu tadi gini, kamu setelah lulus SMP ini mau kemana? SMA mana? Nah, SMK 1 Nganjuk. Ketika masuk SMK 1 Nganjuk kan banyak jurusannya. Lah kamu pilih jurusan apa? Nah, tadi kan banyak kan, ada AV, ada Tata Boga, dan lain-lain. Nah, kamu pilih. Setelah itu, setelah milih jurusan itu, setelah lulus dari SMK itu, kamu mau kemana? Nah, itu namanya perencanaan karir itu seperti itu. Link tadi tujuannya untuk mendata kalian. Kita kan sekarang kan menganut zonasi. Bapak pengen tahu kamu masuk zona mana? Zona kalau kamu udah tahu zonasi, otomatis kan kamu sekolahnya dekat dengan sekolah yang terdekat dengan rumah kamu. Itu perencanaannya, tujuannya agar kalau seandainya kamu jauh dari zonasi, kita akan merencanakan untuk pertemuan berikutnya, kita akan merencanakan karir, gimana caranya
yang kamunya di luar zonasi biar bisa masuk ke pilihan SMA yang kamu pilih kayak gitu. Tujuannya tadi gitu. Terima kasih, hari ini tujuan kita adalah untuk menetapkan kalian bisa menentukan setelah lulus SMP ini mau kemana. Apakah sudah ada gambaran setelah lulus dari sini? Sudah. Oke, mau kemana? 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 Semada? Semada, oke. Terima kasih. Tadinya kamu masih ngeblank, terus kita ada presentasi, kamu sedikit tahu tentang hal ini. Oke, kalau seandainya masih ada pertanyaan, silahkan datang ke ruangan Pak Zul untuk konsultasi. Terserah mau jam berapapun kalian silahkan datang ke ruangan Bapak. Bisa kasih salah satu yang kasih closing statement? Siapa? Sebelumnya saya terima kasih. Banyak yang belum saya ketahui tentang SMA Taruna. Setelah pelajaran BK Pak Zul, saya mengetahui banyak sekali jurusan di SMA, SMK. Saya mau nanya Pak. Apa? Sebelumnya kan ingin masuk di SMA Taruna. Yang dipersiapkan di SMA Taruna itu apa saja Pak? Ya, pertama fisik, mental, nilai. Kamu harus menyiapkan nilai rapot minimal di atas 8 dari semester kelas 1 sampai kelas 3 kelas 7 sampai kelas 9 ini. Terus punya prestasi, kalau bisa kalau di ada punya prestasi di PBB atau di Paskibra itu lebih bagus, itu bisa menunjukkan kamu di sana. Terus yang kedua adalah kamu harus punya otak yang cukup cerdas, karena masuk ke sana itu rata-rata adalah orang pilihan, karena di sana satu sekolah itu cuma buka kuota itu cuma 120, itu direbutkan satu Indonesia. Nah, masuknya bisa lewat jalur prestasi. Nah, prestasi tadi itu raport, makanya rapotnya dipersiapkan. Kalau prestasi oke, tas oke, udah lolos, salah satu yang berikutnya adalah dana. Dana harus cukup mampu di sana, karena pengeluaran di sana itu cukup besar. Udah, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau kita melebihi dari jadwal yang kita tentukan. Saya harap apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat untuk kedepannya. Dan jika kalian masih kebingungan atau masih bingung tentang apa itu SMA atau SMK dan harus kemana, bingung, silakan datang ke ruangan Bapak untuk konsultasi. Konsultasi secara pribadi, kelompok atau bersama-sama, atau minggu depan kita bahas lagi, nggak apa-apa. Tinggal kalian sampaikan saja. Oke? Paham? Ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Nggak ada ya? Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.